untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik semua? Pastinya sehat dong Bang. Mantap, abang senang sekali kalau kabar adik luar biasa dan sehat-sehat. Nah, sekarang kita memasuki Minggu Pentakosta yang pertama. Selanjutnya, abang akan memperkenalkan teman-teman abang ini. Yang pertama dimulai dari abang ya. Abang Erwin Sinaga. Abang Juprianto Manalu. Abang Harlem Bintang Sitorus. Ada Budianto Siregar. Dan yang terakhir ada Bang Edu Sialoho. Lalu ada pemusik kita, Bang Abdi Sitompul. Lalu ada yang spesial untuk di multimedia kita ada Katota Borus Simanjuntak. Selanjutnya untuk yang berkhotbah di minggu ini ada Inang Pendeta Nuraida Siregar. Halo Inang. Halo Inang. Halo Inang. Nah adik-adik, tema kita minggu ini Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Oleh karena itu kita akan mulai memuji Tuhan dengan bernyanyi setinggi-tingginya langit. Sambil bangkit berdiri kali ya Bang, biar lebih semangat. Ayo adik-adik. Ayo kita bangkit berdiri adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik kita bernyanyi bersama dari awal ya. Jangan lupa digerakin badannya karena kita pakai gaya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Baik adik-adik, sekarang kita akan bersaat teduh
ikutin yang abang doakan ya. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa Allah yang baik, terima kasih terima kasih atas penyertaan-Mu atas penyertaan-Mu di saat kami tidur tadi malam, di saat kami tidur tadi malam, hingga bisa bangun di pagi hari ini hingga bisa bangun pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bimbing kami ya Bapa, Bimbing kami ya Bapa, agar kami bisa serius dan fokus agar kami bisa serius dan fokus mengikuti ibadah ini. mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita angkat pujian dari buku ND nomor 109 ayat 1 sampai 2. Saya sanggupi Hami. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu 207, Tanganku Bekerja Buat Tuhan. Semangat ya adik-adik buat nyanyinya. Cari jiwa, upahku besar di surga. Sekarang giliran adik-adiknya yang nyanyi. Yuk, sama-sama. Jadi bersama-sama adik-adik. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar
Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat pertama berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kembali kita memuji nama Tuhan dengan judul Ia Aek Satetek, buku ND 170 ayat 1 sampai 2. Adik-adik, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita sudah berdosa di hadapan Tuhan, untuk itu kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan bernyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Sambil pakai gaya ya, jangan lupa berdiri. Ayo kita nyanyi bersama adik-adik ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
epistel untuk kita hari ini yaitu tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Amin. Adik-adik, kita kembali duduk dan kita bernyanyi dari Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita nyanyikan kembali adik-adik sambil bangkit berdiri. Terus semangat ya adik-adik. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Adik-adik, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang masuk ke warta sekolah minggu. Nah, yang pertama, selamat beribadah untuk adik-adik serta mama papa, dan selamat hari Minggu Pentakosta yang pertama bagi kita semuanya. Yang kedua, pendeta majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun pada tanggal 25 sampai 31 Mei tahun 2020. Yang ketiga, mari kita bersama-sama mendoakan bagi yang sakit, kiranya Tuhanlah yang memberkati kesembuhan bagi
Yang pertama, Joy Martin Simanung Khalid, kelas Prateka Non Mandiri. Kedua, yang keempat, bahan khotbah untuk tanggal 7 Juni 2020 adalah dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dengan tema kemuliaan Allah atas ciptanya. Adik-adik agar dibaca terlebih dahulu di rumah ya adik-adik. Ya, sekarang kita bernyanyi untuk Untuk yang adik-adik ulang yang tahun, berulang tahun ya Bang Abang. Enggak adik-adiknya aja, ada Oh kakaknya iya, loh. betul, ada kakaknya juga Iya. ibu yang berulang tahun ya. Oke. Yuk kita bernyanyi sama-sama yuk adik-adik. Selamat ulang. Sekali lagi adik-adik. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpinlah kamu. Padamu adikku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Yang terakhir, adik-adik, mari kita melihat persembahan pujian dari kelas Prateka Mandiri dan kelas 4 serta kegiatan dari kelas TKB. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus berkatilah aku dan keluargaku. Berkati teman-teman kami yang di sekolah minggu dan yang di sekolah. Dan juga guru sekolah minggu dan juga kakak sekolah minggu yang lain-lain. Berkati negara Indonesia, negara lainnya. Berkati keluarga kita. Sertai kami, lindungi negeri kami Indonesia yang lagi ada virus corona. Tuhan jauhkan corona dari negara ini Tuhan, supaya virus corona ini cepat berlalu. Berikan kesehatan Bapak Jokowi, itu presidennya kita Tuhan, supaya sehat dan memimpin kita agar Indonesia baik-baik saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, hilangkanlah virus corona agar kami bisa berkumpul lagi di sekolah minggu dan aku bisa ketemu kakak sekolah minggu, ke gereja, ketemu mis, ke sekolah, dan aku sehat terus
dan taat pada Tuhan. Biar Rafael bisa ketemu Mama Rafael. Dan Abel pengen ketemu sama teman-teman. Bisa ke gereja, bisa ke bimbel. Biar bisa main-main, bisa ke sekolah, bisa ketemu teman-teman di sekolah dan di sekolah minggu. Lindungin kami, jagain kami, dan jauhin virus corona. Lindungilah kami Tuhan Yesus, serta keluarga Casey Tuhan Yesus. Sembuhkan orang yang terkena virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami udah mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Yesus. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus yang baik hati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian Tuhan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Indah, kasih yang indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari bintang, bunga di padang. Oh Yesus. Indah
Kita tadi sudah mendengarkan warta jemaat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu bertumbuh. Adik-adik semua bangkit berdiri. Adik-adik menggunakan gerakannya ya, biar lebih semangat. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Hari ini adalah hari Minggu Pentakosta. Jadi firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kalau nanti agak panjang adik-adik, sabar ya mendengarkannya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sekolah minggu, sudah lama ya kita tidak pernah berkumpul di gereja atau di Sinantam. Tetapi meskipun kita tidak berkumpul di gereja atau di Sinantam, setiap hari Minggu kita dapat mengikuti ibadah ya secara online ya. Hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ternyata dulu perayaan Pentakosta itu sudah ada di tengah-tengah orang Yahudi. Dan itu membuat mereka dari tempat-tempat yang jauh atau bangsa-bangsa yang lain datang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Tetapi adik-adik tahu bahwa perayaan Pentakosta kali ini sangat berbeda dengan perayaan-perayaan yang mereka rayakan sebelumnya. Apa sih yang membuat perayaan Pentakosta pada waktu itu berbeda dengan perayaan Pentakosta sebelumnya? Melalui firman ini dapat kita ketahui ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memang berjanji. Apa janji Tuhan Yesus? Nanti aku akan meminta kepada Bapa supaya ia memberikan rohnya kepadamu. Dikatakan seperti itu. Dan setelah Yesus naik ke sorga, maka ketika perayaan Pentakosta, ketika orang-orang percaya berkumpul, ketika para murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi ada tiupan keras pada waktu mereka berkumpul ya. Tiupan keras dikatakan itu memenuhi rumah. Lalu mereka melihat ada lidah-lidah nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan tidak hanya itu saja, tetapi setelah nyala api itu yang seperti lidah-lidah itu pada saat mereka hinggap atas murid-murid Tuhan Yesus, maka mereka pun mulailah berkata-kata dalam bahasa yang lain dikatakan. Tentu bahasa itu bersumber daripada Tuhan Allah. Bahasa itu yang sering disebut dengan bahasa roh ya adik-adik. Jadi mereka dapat mengatakan dengan bahasa roh. Apa isi yang mereka ucapkan? Yang mereka ucapkan adalah tentang kesaksian yang mana Allah melakukan perbuatan besar. Perbuatan-perbuatan besar Allah yang mereka saksikan dengan bahasa roh yang mereka ucapkan. Tetapi adik-adik tahu ketika mereka berbahasa, mengucapkan kesaksiannya dengan bahasa roh itu, bahasa yang berbeda. Adik-adik tahu, orang-orang yang berkumpul dari negara-negara yang berbeda, mereka mendengar apa yang diucapkan oleh para murid-murid itu, para rasul itu dalam bahasa mereka. Mereka paham, mereka mengerti apa yang diucapkan oleh para rasul tersebut. Dan akhirnya itu membuat mereka bingung, itu membuat mereka menjadi tercengang-cengang. Dan itu membuat mereka bertanya-tanya, dikatakan bukankah mereka semua ini adalah orang-orang Galilea. Jadi mereka menganggap karena mereka adalah orang-orang Galilea, tentu mereka ini pengalaman dalam berbahasa
cukup hanya mengetahui bahasa mereka sehari-hari. Tetapi ini kok mereka bisa menyampaikan dan didengar oleh bangsa-bangsa lain di dalam bahasa-bahasa mereka. Dikatakan di sini bangsa-bangsa yang berkumpul itu, adik-adik, orang-orang yang berkumpul di sana itu ada asalnya dari negeri Partia, dari Media, dari Elam, lalu dikatakan penduduk Mesopotamia, dari Judea, lalu dari Kapadokia, Pontus, Asia, ya kita katakanlah dari utusan-utusan dari seluruh dunia. Orang-orang yang percaya pada waktu itu berkumpul di sana dan mendengarkan kesaksian para rasul tersebut. Adik-adik, di dalam menanggapi satu peristiwa boleh banyak tanggapan orang ya. Bisa tanggapannya positif, tetapi ada juga yang menanggapinya secara negatif. Jadi sebagian tentu merasa bahwa mereka memperoleh berkat melalui apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut. Itulah sebabnya bahwa kisah rasul ini sering disebut sebagai asal mula gereja ya. Asal mula gereja, karena pada waktu itu akhirnya orang banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai pada hari ya, satu hari 3.000 orang banyaknya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Itulah yang menanggapi kebenaran firman Tuhan secara positif. Tetapi ada juga yang menanggapinya dengan negatif. Kenapa negatif? Karena dikatakan di sini pada ayat yang terakhir ya, ayat 13 dikatakan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis dikatakannya. Jadi sebagian orang menganggap bahwa rasul-rasul itu, murid-murid Tuhan Yesus itu sedang mabuk. Karena bahasa yang mereka pakai berbeda dan cara mereka menyampaikan pun berbeda. Ya, ini membuat orang yang berpikiran negatif menganggap kejadian itu adalah sesuatu kejadian di mana para rasul-rasul sedang mabuk ya adik-adik. Adik-adik, tentu kita tidak mau berpikir seperti orang yang terakhir tadi ya, yang berpikir secara negatif. Tetapi kita berpikir sesuai dengan iman percaya kita. Yaitu apabila roh Tuhan sudah hinggap kepada seseorang, pasti yang dilakukannya adalah apa yang berkenan kepada kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi rasul-rasul pada saat roh Tuhan menghinggapi mereka, mereka melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menyampaikan berita keselamatan. Perbuatan besar Allah disampaikan kepada banyak orang. Kita percaya ya adik-adik, pada saat kita dibaptis, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kepada kita pun sudah dicurahkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita adik-adik, itu artinya Tuhan menginginkan kebaikan dari kita. Jadi buah-buah roh tadi kita sudah membaca kan, itu epistel ya dari Galatia. Jadi buah-buah roh itu udah mungkin adik-adik ada yang luar kepala bisa mengucapkan itu ya, 9 buah-buah roh itu ya. Jadi Tuhan menghendaki itu dari kita. Jadi walaupun kita berdiam diri di rumah adik-adik, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan ya. Di rumah pun kita dapat menyaksikan kepada saudara kita, menyaksikan kepada ibu bapak kita bahwa Roh Kudus mendiami kita dan kita pun membuahkan segala pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami hantarkan kehadirat-Mu Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik. Tuhan Yesus pada hari ini, pada ibadah minggu ini Tuhan, kami sedang merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus, semua itu adalah
kebaikan Tuhan. Semua itu adalah kebesaran Tuhan. Tuhan boleh memakai para rasul-rasul dan Tuhan boleh memakai kami yang Tuhan sudah pilih untuk menyaksikan tentang perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Bapa yang baik, kami berdoa buat adik-adik kami yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan, Engkau berkatilah mereka selalu, Engkau memberikan sukacita selalu kepada mereka, kepada orang tuanya. Dan kami juga bersukacita Tuhan oleh karena adik-adik kami pada minggu hari ini mereka berulang tahun. Tuhan menambahkan umur kepada mereka, yaitu adik kami Hilary Edelin Marpaung, adik kami Mikel Simanjunta, Caroline Felicia Simanjunta, Sally May Eugilion Halawa, Riama Nopita Haryanja, dan juga kakak sekolah minggu Merika Boru Siregar. Tuhan Yesus, Engkau telah menambahkan umur usia kepada saudara-saudara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan menambahkan lagi sukacita kepada mereka melalui berkat-berkat kesehatan dan juga sukacita lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi kakak-kakak sekolah minggu yang terus bersiap sedia melayani mereka, apakah di gereja atau juga secara online Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memberkati mereka. Tetapi juga semua kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Apakah tim musik, juga abang-abang sekolah minggu di sini, juga tim IT yang mereka bekerja untuk kelangsungan kegiatan ini Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita masuk kembali bernyanyi. Sebelum bernyanyi kita mengumpulkan persembahan dari buku ND 461 ayat 1 sampai 2, Song of Tuhami, jangan lupa dikumpulkan dan diberikan ke mama papa dan dikirimkan di nomor rekening yang tertera di layar. Tuhami nari jolomo otondini debataki ude batik nuturo hakino otondini debataki perensi holu hadoromi polohoro nani sartondiki bibi honatu lawon abimi otondini debataki Surutodi palua holawon palua ma odebata pereng lagi putondi kuliso palua ma odebata kau mama soalami bisa tidak bisa dongkiriki nama sahit totong kodimi palua ma odebata. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih adik-adik. Kalau hari ini sudah boleh kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya adik-adik tetap dalam keadaan sukacita, sehat, dan juga rajin berdoa ya. Bye. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.